Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikayah Dakwah, kali ini ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang pemuda yang susah ditalkinkan saat sakaratul maut. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Di dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW yang berada dalam sakaratul maut. Ia tidak dapat ditalkinkan atau tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Peristiwa seperti itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengunjunginya dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Lalu pemuda itu pun berkata, "Ya Rasulullah, saya merasa hati saya sudah dikutuk." Dan setelah diselidiki, ternyata ibu pemuda itu sedang marah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW pun menjumpai ibu pemuda itu dan bertanya kepadanya, "Jika seseorang menyalakan api yang besar dan ia hendak melemparkan anakmu ke dalamnya, apakah engkau akan menolong dan memaafkan anakmu?" "Tentu, saya akan menolong dan memaafkannya," sahut sang ibu. Selanjutnya, Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika demikian, maka hendaklah engkau memaafkan kesalahan-kesalahan anakmu yang telah diperbuatnya kepada." Ibu itu pun kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Lalu kepada pemuda itu pun ditalkinkan kalimat la ilaha illallah dan pemuda itu pun dapat mengucapkannya dengan lancar. Setelah itu, Rasulullah SAW pun mengucapkan syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan pemuda itu dari api neraka jahanam. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat Hikayah Dakwah, hikmah dari kisah seorang pemuda tadi yang sakaratul maut, bahwasannya ratusan peristiwa seperti itu sudah sering terjadi, tetapi kita sering tidak menghiraukannya dan terus-menerus larut dalam kesalahan yang dapat merugikan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian, mengapa pemuda tadi bisa terbebas dari neraka jahanam? Yaitu karena sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih, yakni seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah apabila ia wafat, maka dibukakan baginya pintu-pintu langit semata-mata untuk memuliakan ruhnya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Hikayah Dakwah kali ini. Semoga ada inspirasi, motivasi, sehingga bisa menjadi hikmah dalam kisah tarbiyah barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.